Ini ceritanya dulu kan keluarga saya, orang tua saya itu kan keluarga besar PUI. Jadi salah satu dari anak dari keluarga Hikut Mahpud ya adalah saya yang disekolahkan di Santi Asromo. Aji Sri Ismaya Mahpud, nama tersebut mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kota Tasikmalaya. Yang mana beliau merupakan salah satu tokoh di kota Tasikmalaya sekaligus pengusaha sukses dari keluarga besar Mayasari Group di bidang transportasi. Setelah sekian lama tidak ada kabar beritanya, kini Aji Sri Ismaya Mahpud atau ARM hadir di pelantikan pengurus Persatuan Umat Islam atau PUI Kota Tasikmalaya. Pria kelahiran 1960 tersebut mengatakan kepada awak media di rumahnya pasca kegiatan pelantikan pengurus PUI periode 2026-2031 mengatakan bahwa dirinya hadir dalam kegiatan tersebut. Jadi gini ceritanya dulu kan keluarga saya, orang tua saya itu kan keluarga besar PUI. Jadi salah satu dari anak dari keluarga Hikut Mahpud ya adalah saya yang disekolahkan di Santi Asromo. Itu 3 tahun itu. Nah, kenapa saya hadir ya karena memang saya ini adalah termasuk keluarga besar dan kader PUI gitu. Di mana PUI itu salah satu adalah organisasi yang sebutlah tertua di Indonesia. Nah, kenapa saya hadir itu alasannya. Dan saya berharap juga PUI ini bisa menaungi semua umat Islam yang ada di Indonesia lah, bisa mempersatukan, bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Lalu motivasi apa yang menjadikan Pak Haji hingga masuk di PUI tersebut? Ya karena saya kira dari segi nama itu kan Persatuan Umat Islam. Nah, saya berharap bisa mempersatukan perbedaan apapun tentang organisasi apapun yang ada di Indonesia, yaitu untuk kebaikan bangsa dan negara. Selain untuk kebersamaan kaum muslimin juga. Gitu. Dan PUI itu salah satu organisasi agama ya, salah satu organisasi keislaman yang memang di dalam sejarah termasuk tokohnya adalah yang ikut juga memerdekakan bangsa inilah. Yaitu ikut pada bagian BPUPKI gitu. Jadi memang sumbangsi terhadap bangsa dan negara juga ada kaitannya dengan itu gitu. Itu juga yang menjadi ketertarikan Pak Haji di sana. Iya. Beliau berharap kepada pengurus PUI yang baru dilantik untuk selalu memberikan yang terbaik, selalu menonjolkan kemanusiaannya dengan saling menghargai. Yang utama dan pertama ialah kalau bahasa agama mungkin saya sampaikan ayyukum ahsanu amalan. Siapakah di antara kalian yang terbaik? Jadi tonjolkanlah kemanusiaan, terus tidak sektarian, saling menghargai, berbeda pendapat. Itu wajarlah tentang tafsir agama apapun. Yang paling penting kita jangan merasa paling baik. Dan bangunlah Persatuan Umat Islam sesuai dengan namanya, bangunlah bangsa dan negara ini dengan keadilan dan kebijaksanaan. Itu aja sih. Lalu untuk harapan sendiri terhadap pengurus-pengurus yang barusan dilantik? Saya hanya ingin menyampaikan yang utama dan paling pertama, carilah ilmu. Karena hari ini kita beragama itu bukan berbicara tentang masalah fikih, tapi berbicara tentang teknologi lah. Untuk ketahanan nasional, ya kemajuan lah teknologi gitu. Kalau misalkan hari ini geopolitik sedang ramai di dunia, ya siapa yang terbaik, siapa yang menguasai keilmuan, dan mereka lah yang akan jadi pemenang. Saya berharap PUI ini jadi pemersatu umat Islam sedunia lah, bukan hanya Indonesia gitu, sesuai dengan namanya Persatuan Umat Islam. Nah, dari situ harus punya kecerdasan, punya ketulusan. Ketika kita berbeda jangan merasa paling benar, karena ilmu itu kan tidak akan selesai. Ilmu Tuhan itu kan
luar biasa banget gitu. Atau ujungnya kita akan menghadap kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu. Mungkin sedikit tentang Pak Haji ketika menjadi santri di sana seperti apa sih? Jadi sebetulnya gini ya, saya itu karena orang anak-anak dulu kan sama ibu bapak tuh takut banget. Bayangkan saya SD di Cicuru kelas 6, SMP masuk ke sana, sebetulnya saya tuh nggak mau. Saya tidak mau menyebutkan, ada salah satu saudara saya yang disekolahkan juga di sana, dia mah kabur. Saya mah takut sama ibu bapak, diterusin aja walaupun nggak betah gitu. Tapi ya lama-lama kena tahu sama orang tua, dan termasuk saya juga masih ingat lah dulu. Maaf banget gitu ya kepada almarhum Mama dan apa, dan saya kira juga mungkin menyaksikan lah malam ini ya. Dan saya juga termasuk mendoakan orang tua di sana. Saya tidak mau menyebutkan doa apa saya panjatkan, tapi saya hanya ingin orang tua saya itu menjadi orang tua yang banyak manfaatnya ya kira-kira seperti itulah. Jadi saya tuh di sana itu ya bayangkan aja ngeliwat. Jadi sekolah normal, setelah di sana belajar agama juga, subuh bangun. Dan salah satu tugas yang menarik apa? Saya ditugaskan oleh kiai, oleh mbah. Tugas saya itu ya tiap hari bayangkan tiga kamar mandi itu bagian saya membersihkan. Saya bersihin, dinikmati aja. Dan saya masih ingat itu ketika saya mandi, ingat kata Abah, mencepuran mah maneh teh mandi teh ulah boros-boros teuing karena cai teh ulah kejebur sing irit lah kira-kira seperti itulah gitu. Hingga melekat itu Pak Haji, kesannya apa sih di sana Pak Haji? Iya kesannya, dan saya di sana itu bergaul karena di pesantren Santi Asrom itu juga bukan hanya orang Sunda, orang Jawa ada, orang Manado apa, orang kamu segala macam lah. Ya saya tidak mau menyebutkan pengusaha besar mana yang pernah pesantren di sana. Jadi karena pergaulan itu dari berbagai suku dan berbagai etnis, jadi saya itu adalah orang yang sangat realistis dan tidak sektarian. Siapapun asal perbuatannya baik ya saya terima. Bukan orang tebalan arek jeung Sunda we, mau jeung Jawa nggak begitu sih orangnya gitu-gitu. Nah lalu kaitan tentang logo itu sendiri Pak Haji nggak melekat di salah satu. Nah gini gitu. Nah ketika saya adalah perusahaan namanya Cahaya Bakti Utama. Nah kebetulan rutenya itu Kampung Rambutan Cikijing mana ya, ada kan CBU, desanya ditulis itu Santi Asromo untuk mengingatkan kepada saya bahwa saya itu ada berterima kasih dan bersyukur pernah pesantren di sana. Jadi itu gitu, Santi Asromo itu salah satu orang keluarga Masjid Bakti ada yang pernah pesantren di sana, yaitu Aziz Ismail Mahpud gitu. Ya banyak pengalaman lah, saya bisa bergaul dengan orang-orang yang maaf banget. Yaitu dari ayah orang Sunda, ayah orang Jawa, ayah orang Manado. Saya kan bisa belajar juga bahasa Manado, misalkan gini, siapa nama, ya saya bisa lah belajar. Nah dari situ karena berbagai suku, jadi saya melihatnya bukan kepada suku, siapa aja yang terbaik di antara mereka, yaitu yang saya nilai gitu. Dari Jalan BKR Kota Tasikmalaya, Alex, MNV TV.